Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel Kang Rianden. Bagaimana kabar sobat Kang Rianden? Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang cukup. Pada video kali ini channel Kang Rianden akan menceritakan sejarah dari Kiai Haji Hasan Genggong. Beliau adalah salah satu wali Allah yang berasal dari Probolinggo. Jangan skip videonya, tonton sampai selesai. Kami mohon maaf bila ada kekurangan pada video tersebut. Yang terakhir, kami mohon dukungannya untuk like, komen, dan subscribe channel Kang Rianden. Inilah videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya channel Kang Rianden. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang cukup. Kali ini saya akan menceritakan kisah karomah Kiai Haji Hasan Sepuh Genggong. Enggak usah berpanjang lebar, mari kita ke videonya. Hasan Sepuh Genggong berasal dari Probolinggo, Jawa Timur, merupakan sosok waliullah. Selain sebagai penerus pondok pesantren Zainul Hasan Genggong, beliau termasuk salah satu wali Allah yang memiliki karomah luar biasa. Salah satu karomah almarhum waliullah Kiai Haji Muhammad Hasan Genggong diceritakan oleh Kiai Haji Ahmad Mujhar, Situbondo. Beliau bercerita bahwa, pada suatu hari selepas sholat Jumat almarhum Kiai Haji Muhammad Hasan Genggong, atau yang dikenal dengan Kiai Sepuh, turun dari Masjid Jami Al-Barokah Genggong menuju dalam rumah kediaman beliau. Dalam perjalanan antara masjid dan kediamannya, beliau, Kiai Sepuh, berjalan sambil berteriak mengucap, "Innalillah, innalillah," sambil menghentak-hentakan tangannya yang kelihatan basah. Pada waktu itu jam menunjukkan jam 13. Setelah itu, tepat pada hari Senin pagi, ketika almarhum Kiai Sepuh menemui tamunya yang juga terdapat Kiai Haji Ahmad Mujhar, salah seorang santrinya dan perawi kisah ini, datang dua orang tamu menghadap Kiai Sepuh yang merautkan paras kelelahan seakan-akan baru mengalami musibah yang begitu hebat. Tatkala dua orang tersebut bertemu dan melihat wajah almarhum Kiai Sepuh, terlontarlah ucapan dari salah seorang dari keduanya. "Ini orang yang menolong kita 3 hari yang lalu," ujarnya. Bersamaan dengan itu, almarhum Kiai Sepuh mengucap kata, "Alhamdulillah," sebanyak 3 kali dengan wajah yang berseri. Dari kejadian tersebut membuat heran Kiai Haji Mujhar dan beliau mengambil keputusan untuk bertanya kepada kedua tamu tersebut, sehingga berceritalah tamu tersebut. 3 hari yang lalu, yaitu hari Jumat, kami berdua dan beberapa teman yang lain menaiki perahu menuju Banjarmasin. Tiba-tiba perahu oleng akibat angin topan dan perahu kami tak tertolong lagi. Namun kami sempat diselamatkan berkat kehadiran dan pertolongan yang datang dari seorang sepuh yang tidak kami kenal. Waktu itu menunjukkan sekitar jam 13 atau pada Jumat. Setelah itu kami sudah tidak sadar lagi apa yang terjadi hingga kami terdampar di tepi pantai Kraksaan, Kalibuntu. Lalu, lanjut cerita tamu tersebut, setelah kami sadar, kami merasa sangat gembira dan bersyukur karena masih terselamatkan dari bencana itu. Dan kami ingat bahwa yang menolong kami dari malapetaka 3 hari yang lalu itu adalah orang tua yang nampaknya sangat alim. Hingga hati kami terdorong untuk sowan atau bersilaturahim kepada kiai yang sepuh yang dekat dengan tempat kami terdampar. Setelah kami bertanya kepada orang-orang yang kami jumpai, adakah di sekitar tempat ini seorang kiai yang sepuh? Lalu kami disuruh menuju ke tempat ini, Genggong. Setelah sampai di sini ternyata orang yang menolong kami waktu itu adalah orang ini. Bersamaan dengan itu tangan tamu tersebut menunjuk ke arah almarhum. Selain itu, ada sebagian masyarakat sekitar menceritakan salah satu karomah sang kiai, bahwa pada masa itu, keadaan ekonomi masyarakat sekitar Ponpes dilanda kesulitan ekonomi yang mencekam. Dari saking sulitnya, banyak dari penduduk yang terjangkit wabah penyakit hingga tidak sedikit yang meninggal. Pada saat itu, sosok Kiai Hasan muncul sebagai penolong kesulitan tersebut dengan membagikan bantuan uang yang setiap hari dikeluarkannya. Hampir setiap pagi pada masa itu, Kiai memberikan sejumlah uang yang tidak sedikit jumlahnya.
Hampir seluruh warga di sekitar rumah beliau tidak percaya akan banyaknya jumlah uang yang Kiai Hasan keluarkan. Hingga pada suatu ketika pernah ada yang mengintip Kiai Hasan saat bangun dari tidurnya, beliau langsung membuka bantal dan mengambil beberapa pak lembaran uang. Hal ini terjadi cukup lama sampai kondisi perekonomian masyarakat kala itu berangsur membaik. Dari karomah tersebut pula lah yang banyak kalangan tertentu menjuluki beliau dengan gelar Sang Wali Kutub.